Dars pagi 25 Desember 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, dan adik-adik sekalian, pada dars kali ini akan disampaikan mengenai tafsir dari ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan mereka yang telah engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang telah tersesat. Surah Al-Fatihah ayat ke-7. Kata an'amta berasal dari kata an'ama yun'imu in'aman. Artinya memberi karunia dan melebihkannya. Kata al-maghdubi merupakan bentuk pasif dari kata ghadiba yaghdibu ghadaban. Beri hukuman atas dosa-dosa yang diperbuat. Sehingga arti kata al-maghdubi adalah orang yang diberi hukuman atas dosa-dosa yang ia perbuat. Dan kata ad-dallin adalah bentuk jamak dari kata ad-dallu yang berasal dari kata kerja dhalla yadhillu dhalalatan. Artinya orang yang tersesat atau keluar dari jalan yang lurus dan benar. Sebelum memasuki tafsir dari ayat ini, ada satu pembahasan menarik yang disampaikan oleh Hazrat Muslih Mau'ud radhiyallahu anhu. Di dalam surah Ad-Duha ayat 8 disebutkan wa wajadaka dhallan berkenaan dengan Hazrat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lantas timbul pertanyaan, apakah benar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam nauzubillah tersesat? Berdasarkan mafhum atau pemahaman dari kata dhallun dalam ayat Al-Quran surah Al-Fatihah ini, beliau menjawab bahwa makna dari kata dhalla tidak hanya tersesat, melainkan bisa juga bermakna tenggelam dalam suatu perbuatan. Sebagaimana terdapat di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-105 yang berbunyi alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang urusannya tenggelam pada kehidupan dunia. Jadi arti dari ayat surat Ad-Duha tersebut adalah ketika kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, melihat engkau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tenggelam dan larut dalam keasyikan dan cinta pada zat kami, maka sebagai ganjarannya kami hantarkan engkau hingga berjumpa dengan zat kami. Memang pada umumnya kata dhalla ini dipakai dalam artian yang buruk. Tapi jika dipakai dalam artian yang baik, maka diperlukan padanannya. Seperti pada ayat ke-8 surat Ad-Duha tersebut, padanannya adalah fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Selanjutnya, Huzur Hazrat Muslih Mau'ud radhiyallahu anhu di dalam kitab tafsir kabirnya menulis bahwa orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendambakan tingkatan yang lebih tinggi. Ya, jadi orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala itu tidak sabar hanya dengan tingkatan yang rendah dan tidak berpuas diri atas kebaikan yang telah mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud penempatan hal ini pada surah pertama di dalam Al-Qur'an. Selanjutnya, apa makna atau hikmah dari disatukannya kalimat ihdinas siratal mustaqim dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim? Hikmahnya adalah di dalam ayat yang tengah dibahas ini tidak hanya menyatakan bahwa untuk mencapai suatu maksud yang baik, seseorang harus meminta petunjuk yang lurus. Karena
Berdoa itu tidak hanya untuk mendapatkan jalan petunjuk saja, melainkan juga untuk mengetahui bagaimana cara untuk sampai kepada jalan petunjuk itu. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pada kata hada terdapat juga maksud menghantarkan sampai ke tempat tujuan. Jadi, maksud daripada kita berdoa untuk mendapatkan petunjuk itu tidak hanya terbatas meminta untuk ditunjukkan jalan petunjuk saja, tetapi kita juga meminta agar Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan kita taufik agar kita mengetahui bagaimana cara untuk sampai kepada jalan petunjuk itu, ya. Inilah ta'lim yang diajarkan oleh Islam kepada kita dan menunjukkan bahwasanya bagi umat Islam terbuka jalan untuk setiap kemajuan. Demikianlah daras pagi kali ini, dicukupkan sekian. Insyaallah akan dilanjutkan besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.